Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Kami dari kelompok 1 akan presentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai manajemen mutu terpadu pendidikan. Saya Dini Arina Haq selaku moderator akan memaparkan materi mengenai pengertian dari pendidikan, mutu terpadu pendidikan. Bersama rekan saya, Devita, kemudian Irma, selanjutnya Rizky, dan yang terakhir Indi. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen mutu terpadu pendidikan. Dalam Kamus Bahasa Belanda, Indonesia disebutkan bahwa istilah manajemen berasal dari administrasi, yang berarti tata usaha. Sedangkan pengertian lain kata manajemen berasal dari bahasa Inggris itu sebagai the manage of executive affairs. Artinya, manajemen urusan eksekutif, yang artinya bukan hanya peraturan yang terkait dengan pekerjaan tulis-menulis, tapi pengertian dengan arti luas. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada teman saya persilakan. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu prinsip dan komponen manajemen mutu pendidikan. 4 prinsip utama yang terdapat dalam manajemen mutu pendidikan yang dikemukakan oleh Hensler dan Brunel, yaitu yang pertama, kepuasan pelanggan. Pendidikan merupakan sebuah layanan jasa, di mana sekolah menjadi pelayan bagi pelanggannya. Adapun pelanggan sekolah dibagi menjadi 2, yaitu pelanggan eksternal dan pelanggan internal. Adapun kepuasannya dilihat dalam aspek seperti harga, keamanan, dan ketetapan waktu. Oleh sebab itu, kegiatan yang ada di dalam sebuah sekolah haruslah dikoordinasikan semata-mata untuk kepuasan para pelanggan. Semakin bagus kualitas yang dihasilkan oleh suatu perusahaan, maka semakin besar juga kepuasan yang akan didapatkan oleh pelanggan. Karena dalam manajemen mutu pendidikan, semua pelanggan harus dipuaskan. Yang kedua yaitu hormat kepada setiap orang. Setiap orang di sekolah maupun dalam suatu organisasi dilihat memiliki potensi diri masing-masing yang bernilai sebagai aset. Oleh karenanya, setiap orang haruslah dihormati, diperlakukan dengan baik dan dihargai, serta diberi kesempatan dalam berprestasi, berkarir, dan memberi keputusan. Yang ketiga, manajemen berdasarkan fakta, di mana sekolah harus berorientasi kepada fakta, karena setiap pengambilan keputusan selalu berdasarkan pada fakta, bukan perasaan maupun opini yang datang dari pikiran sendiri. Dan yang keempat yaitu perbaikan terus-menerus. Untuk mencapai kesuksesan sekolah, maka perlu dilakukan proses perbaikan yang berkesinambungan secara terus-menerus. Adapun langkah-langkahnya yang sesuai dengan konsep PDCA, yaitu perencanaan, pelaksanaan rencana, memeriksa hasil dari pelaksanaan rencana, dan melakukan tindakan korektif dari hasil yang telah diperoleh. Selanjutnya yaitu komponen manajemen mutu pendidikan. Terdapat 10 unsur utama yang menjadi komponen manajemen mutu pendidikan. Yang pertama yaitu fokus terhadap kepuasan pelanggan. Sebagaimana dalam prinsipnya manajemen mutu pendidikan selalu mengutamakan kepuasan pelanggan. Yang kedua, obsesi terhadap mutu. Setiap pelanggan pasti telah menentukan atau menetapkan mutu atau kualitas yang diinginkannya. Oleh karena itu, setiap organisasi harus terobsesi dengan mutu untuk mencapai kepuasan para pelanggan. Yang ketiga yaitu pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah ini diperlukan untuk membuat rancangan pekerjaan dalam mengambil keputusan dan memecahkan masalah yang ada kaitannya dengan pekerjaan yang telah dirancang. Yang keempat, komitmen jangka panjang. Komitmen jangka panjang ini diperlukan untuk melakukan perubahan budaya agar penerapan manajemen mutu pendidikan bisa berlangsung dengan baik. Yang kelima yaitu kerjasama tim, di mana kerjasama tim ini dikarenakan pada organisasi yang dikelola secara tradisional sering terjadi persaingan yang akhirnya menimbulkan perpecahan dan tidak meningkatkan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu,
Manajemen mutu pendidikan menerapkan kerja sama tim yang dibimbing sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan manajemen mutu pendidikan. Yang keenam yaitu perbaikan sistem secara terus-menerus. Perbaikan ini diperlukan agar selalu dapat meningkatkan manajemen mutu pendidikan. Selanjutnya yaitu pendidikan dan pelatihan. Di sekolah yang menerapkan MMTP, faktor dasar yang dilakukan oleh setiap guru, staf, dan tata usaha yaitu pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis, meningkatkan keterampilan dan keprofesionalisme para guru, staf, dan tata usaha. Yang kedelapan, kebebasan yang terkendali. Dalam sebuah rapat sekolah, para guru, staf, dan tata usaha diberi kebebasan untuk ikut terlibat untuk mengambil keputusan serta memecahkan masalah yang ada. Yang kesembilan yaitu kesatuan tujuan, di mana dalam sebuah organisasi, lembaga, maupun sekolah pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai bersama-sama. Dalam MMTP, sekolah harus memiliki kesatuan tujuan yang jelas agar manajemen mutu pendidikan dapat terlaksana dengan baik. Yang ke-10 yaitu adanya keterlibatan dan pemberdayaan guru dan staf. Dalam penerapan MMTP, hal ini sangat penting, karena ketika melibatkan guru dan staf, sekolah dapat membuat keputusan yang baik, karena para guru dan staf berhubungan langsung dengan situasi kerja, meningkatkan rasa tanggung jawab, rasa memiliki, serta mempererat hubungan satu sama lain. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Irma Mardiana. Materi selanjutnya yakni standar manajemen mutu dalam pendidikan. Kita harus mengetahui bahwasanya pemerintah telah menyiapkan kebijakan berupa Standar Nasional Pendidikan atau biasa disingkat dengan SNP. SNP ini merupakan suatu kebijakan yang telah ditetapkan sebagai acuan utama dalam proses pengetahuan yang harus terpenuhi dalam proses pengelolaan sekolah atau lembaga maupun organisasi pendidikan. SNP ini telah ditetapkan sebagai kriteria minimal mengenai bagaimana suatu sistem pendidikan di Indonesia ini berjalan. Pemerintah, bahkan masyarakat, selalu menuntut sikap profesionalisme seorang guru yang kemudian akan menentukan bagaimana capaian kualitas hasil pembelajaran peserta didik. Hal ini tak lepas dari pantauan pemerintah pusat yang kemudian mengambil keputusan untuk menerbitkan peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang berisi mengenai Standar Nasional Pendidikan dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang mengisyaratkan bahwa semua lembaga pendidikan di Indonesia wajib menerapkan manajemen pendidikan berbasis sekolah atau MBS. Dalam menerapkan MBS ini terdapat 8 standar nasional yang harus dipenuhi, yakni diantaranya yang pertama yakni standar isi. Standar isi ini merangkup keseluruhan dari pembahasan materi serta tingkat kompetensi guna menjangkau kompetensi lulusan disertai tingkat pendidikan tertentu. Pada standar isi ini terdapat kerangka dasar, desain kurikulum pendidikan, beban belajar, kurikulum, bahkan kalender akademik. Dengan adanya kurikulum yang berperan sebagai bahan untuk memproses pendidikan yang terkait dengan materi pembelajaran yang akan disuguhkan oleh pendidik kepada peserta didik. Selain itu pula, kurikulum juga berhubungan dengan karakteristik dari pendidikan, keterampilan, serta proses pengalaman pembelajaran. Yang kedua yakni standar proses. Kunci utama dari suksesnya keberlangsungan proses belajar mengajar adalah melalui proses pembelajaran suatu pendidikan serta bagaimana penerapannya. Inti dari pendidikan adalah proses peningkatan akademik siswa serta proses bagaimana kemampuan psikologi anak berkembang. Hal ini tidak luput dari aspek-aspek pendukung antara lain fasilitas ataupun subjek serta objek pendidikan itu sendiri. Yang ketiga yakni standar kompetensi lulusan. Kualitas sebuah lembaga pendidikan diukur melalui kompetensi serta kualitas lulusan sebuah lembaga pendidikan, begitu pula dengan penilaian dari kualitas lembaga. Setiap institusi pendidikan yang kurang relevan terhadap penerapan proses serta kurikulum menjadi perbincangan masyarakat. Berbanding terbalik,
Jika proses pendidikan yang berjalan dengan baik, akan menjamin pula mutu lulusan yang dengan mudah mencari pekerjaan ataupun melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang keempat yakni standar kependidikan dan tenaga kependidikan. Pendidik dituntut untuk selalu mengembangkan kompetensi serta keahliannya. Mutu seorang pendidik dapat dilihat pada penguasaannya terhadap materi. Diperlukan adanya pelatihan, penghargaan, ataupun sejenisnya yang dapat mengembalikan semangat serta meningkatkan kompetensi dan keprofesionalan seorang pendidik. Yang kelima yakni standar sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana ini mencakup ruang belajar, tempat beribadah, tempat berolahraga, perpustakaan, laboratorium, ataupun yang lainnya. Pada penerapannya, standar pendidikan ini sangatlah bergantung pada bagaimana pengolahan biaya pendidikan. Pada upaya peningkatan mutu pendidikan, tentulah harus dibarengi peningkatan taraf sarana dan prasarana pendidikan pula, yang tak lupa harus memprioritaskan jaminan keselamatan anak didik. Yang keenam yakni standar pengelolaan. Sebuah institusi pendidikan wajib memiliki visi dan misi, serta tujuan sekolahnya masing-masing. Hal ini pun berguna untuk mempermudah orang lain dalam upaya mengenal institusi di daerah kita. Visi dan misi ini kemudian haruslah dijadikan patokan utama dalam mengelola sebuah institusi. Standar yang terakhir yakni standar evaluasi pendidikan. Evaluasi adalah suatu cara yang dilakukan guna mengetahui peningkatan atas kualitas. Pelaksanaan evaluasi ini dapat meliputi penilaian hasil pembelajaran yang dapat dilakukan oleh guru, satuan pendidikan, atau bahkan pemerintah. Lembaga sekolah telah ditekankan pada manajemen pengelolaan pendidikan yang nantinya setiap sekolah akan menghasilkan mutu lulusan yang berbeda. Bukan hanya melalui nilai, namun keterampilan, penguasaan materi ataupun pengetahuan, karakter, moral, serta kematangan sikap kepribadian dan sosial mereka. Organisasi manajemen mutu pendidikan. Seperti yang kita tahu bersama, bahwasanya organisasi itu adalah sekelompok orang atau beberapa orang yang memiliki tujuan yang sama. Kenapa harus ada organisasi? Organisasi itu mempermudah atau agar tujuan yang ingin kita capai dapat tercapai dengan mudah gitu. Organisasi MMTP adalah organisasi yang pastinya berporos pada seberapa besar kepuasan para pelanggan gitu. Organisasi ini harus dikelola dengan baik secara teratur dan dilakukan secara terus-menerus demi terjaganya kualitas dari sebuah output yang akan diproduksi untuk memberikan perasaan puas terhadap para pelanggan. Organisasi itu bukan hal yang kecil. Jadi dibutuhkan kerjasama tim yang padu, bersinergi bersama untuk tujuan yang satu. Langkah-langkah MMTP. Langkah-langkah MMTP. Godz and Davids melakukan klasifikasi tahap implementasi yang lebih rinci dan sistematis. Fase implementasi MMTP dibagi menjadi 3 fase, yaitu yang pertama, tahap persiapan, yang kedua, tahap perencanaan, yang ketiga, tahap implementasi. Yang pertama, tahap persiapan dibagi menjadi 10 bagian. Yang pertama, membangun kelompok pengarah kualitas yang komprehensif. Yang kedua, mengumpulkan tim. Yang ketiga, penyuluhan MMTP. Yang keempat, persiapan visi dan misi asas sebagai pedoman. Yang kelima, menetapkan tujuan umum. Yang keenam, dialog dan notifikasi. Yang ketujuh, pengenalan kekuatan dan kelemahan. Yang kedelapan, pengenalan kekuatan dan penentang. Yang kesembilan, mengenal sikap karyawan. Yang kesepuluh, nilai kesenangan pelanggan. Yang kedua, tahap perencanaan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, agendakan tahap pelaksanaan dan kemudian pakai siklus PDCA, yaitu atau rencanakan, laksanakan, periksa, dan sesuaikan.
Yang kedua, pengenalan proyek. Yang ketiga, struktur tim. Yang keempat, penyuluhan. Yang ketiga, tahap implementasi dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, arahkan tim. Yang kedua, mengumpul balik kepada panitia pengarah. Yang ketiga, mengumpan balik dari pelanggan. Yang keempat, mengumpan balik dari karyawan. Yang kelima, ubah infrastruktur. Keberhasilan penerapan MMTP sangat dipengaruhi oleh fasilitas. Faktor pendukungnya yaitu yang pertama, tautan langkah panjang dengan pelanggan. Yang kedua, dorongan dari manajemen senior. Yang ketiga, manajemen tenaga kerja. Yang keempat, tautan langkah panjang dan pemasok. Yang kelima, siap kerja pekerja. Budaya MMTP. MMTP membutuhkan perubahan budaya. Budaya MMTP membutuhkan perubahan sikap dan sistem kerja. Namun, perubahan budaya tidak hanya melibatkan perubahan perilaku karyawan, tetapi juga mengubah cara organisasi dipandu. Ada 2 hal penting bagi karyawan untuk meningkatkan kualitas. Pertama-tama, karyawan membutuhkan lingkungan kerja yang sesuai. Mereka membutuhkan keterampilan dan alat, dan harus menggunakan sistem dan prosedur sederhana untuk bekerja. Dan mereka membutuhkan bantuan mereka. Kedua, untuk melakukan pekerjaan dengan baik, karyawan membutuhkan lingkungan yang baik, mendukung dan memberi penghargaan atas keberhasilan dan pencapaian mereka. Mereka membutuhkan pemimpin yang dapat menghargai pencapaian mereka dan membimbing mereka menuju kesuksesan yang lebih besar. Kepala sekolah harus mampu meyakinkan staf bahwa perubahan budaya saat ini pada budaya MMTP dapat mengarah pada sekolah yang lebih berkualitas. Oke teman-teman semua, yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, manajemen mutu terpadu ialah suatu sistem penggerak nilai yang radikal atau mendasar serta menyeluruh demi meningkatnya kemampuan secara terus-menerus dalam kurun waktu yang panjang berupa pemberian perhatian dan juga kepuasan terhadap para pelanggan. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwasanya manajemen yang baik akan bisa menyajikan hasil yang puas kepada para pelanggan. Apa perbedaan organisasi MMTP dengan organisasi yang lainnya? Ya, sudah jelas ya teman-teman, bahwasanya yang menjadikan organisasi MMTP ini berbeda dengan yang lain, yang menjadikan organisasi ini unggul dibandingkan dengan organisasi yang lain adalah kepuasan para pelanggan yang menjadikan acuan utama dalam keberhasilan organisasi ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami menerima kritik dan sarannya dari teman-teman semuanya. Billahi bisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.